Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya yang kali ini membahas lebih lanjut mengenai studi perkembangan individu. Secara khusus, bahasan berkenaan dengan apa yang menjadi perhatian para ahli perkembangan dalam studi psikologi perkembangan. Ini kita pahami supaya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka hasilkan. Dalam psikologi dikenal satu cabang yang disebut psikologi perkembangan. Yakni satu cabang psikologi yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kesinambungan dalam perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan itu yang ditampilkan oleh individu dari waktu ke waktu. Perkembangan itu berkesinambungan. Satu keadaan tidak lepas begitu saja dengan keadaan berikutnya, berkaitan. Dan dalam perkembangan itu, yang terjadi adalah perubahan dari waktu ke waktu. Dan itu bisa diamati pada individu. Perubahan itu menjadi perhatian terkait dengan upaya mendapatkan jawaban apa yang menyebabkan perubahan pada individu. Ada banyak faktor dalam perubahan itu, namun kalau diringkaskan itu ada dua faktor pokok. Dua faktor pokok itu adalah hereditas atau kematangan. Hereditas menunjukkan faktor yang diturunkan. Tapi faktor yang diturunkan itu tidak dengan serta-merta begitu saja bisa mewujud, bisa tampil pada individu, kecuali telah mencapai kematangan. Contoh, karena faktor hereditas, manusia itu punya potensi untuk berjalan tegak. Tapi berjalan tegak itu kan tidak bisa ditampilkan oleh individu sebelum mencapai kematangan. Didahului oleh merangkak dulu. Belajar berdiri tertatih-tatih. Setelah pada akhirnya bisa berjalan dengan tegak. Perasaan. Tiba-tiba individu itu bisa muncul rasa senang, rasa khusus pada lain jenis. Konkretnya ada perasaan cinta. Ini kan hereditas. Tapi itu muncul, berfungsi, nunggu saat kematangan. Biasanya pada awal remaja mulai berkembang. Ini faktor hereditas dan kematangan. Faktor berikutnya adalah lingkungan atau pembelajaran. Kalau disebut lingkungan,
menunjukkan faktor yang sangat luas. Tapi kalau sudah dikatakan pembelajaran, itu adalah kondisi lingkungan yang disengaja. Sehingga mengarahkan pada pembentukan perilaku tertentu atau perubahan-perubahan tertentu. Latihan, pendidikan, sekolah, pola asuh orang tua, pergaulan dengan masyarakat, itu semuanya bagian dari lingkungan dan pembelajaran. Dua hal pokok ini yang menyebabkan perubahan. Kematangan atau maturation merupakan perubahan perkembangan dalam tubuh seseorang atau perilaku yang dihasilkan selain faktor latihan, selain faktor pengalaman, selain faktor belajar, bukan karena stimulasi lingkungan. Nah, perubahan itu bisa perubahan karena penuaan, bisa karena obat-obatan, adanya cedera, penyakit, atau beberapa pengalaman yang tidak disengaja. Kemudian belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau belum menjadi perilaku tapi potensial untuk mewujud pada perilaku. Orang belajar itu tidak selalu langsung mencapai hasil akhir. Bisa saja ada lapisan-lapisan capaian pembelajaran. Contoh, ketika orang membaca satu naskah buku, begitu selesai membaca, yang bersangkutan merasakan tidak ada hasil. Sebenarnya ini bukan berarti tidak ada hasil. Hasil itu ada. Kalau dia mengatakan, tidak ada hasil, saya tidak ngerti, saya tidak paham setelah selesai membacanya. Bukan berarti tidak ada hasil. Hasil itu ada, tetapi sifatnya masih potensial. Belum sampai pada tingkatan pemahaman yang diharapkan. Hasil yang potensial ini memberikan lapisan untuk hasil akhir yang diharapkan, yakni paham terhadap isi buku yang dibaca. Membaca sekali, mengatakan nggak paham. Tetapi ketika membaca berikutnya, ternyata lebih mudah untuk memahami. Ini karena ditunjang oleh hasil yang sebelumnya, yang masih bersifat potensial itu. Nah, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dari perilaku atau potensi perilaku yang dihasilkan dari pengalaman atau praktek seseorang. Kita lihat lebih jauh apa yang menjadi tujuan yang dikejar oleh para ahli perkembangan itu. Perkembangan itu ada dua macam. Ada perkembangan normatif, yaitu perubahan perkembangan yang menjadi ciri sebagian besar atau semua anggota suatu spesies. Ada pola perkembangan
umum namun khas pada spesies itu. Ini sifatnya normatif. Nah, seperti contoh tadi itu, apa itu? Berjalan tegak, kemudian pola perkembangan akan mengikuti dari bayi ke anak-anak, ke remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu hal yang sifatnya umum. Itu dikatakan bersifat normatif. Kemudian ada perkembangan yang bersifat ideografik. Perkembangan ideografik ini menyangkut variasi individu dalam tingkat, luas, atau arah perkembangan. Secara normatif bisa dipetakan atau dipolakan, dikategorikan. Misalnya remaja itu usia berapa? 11, 12, sampai 21 tahun misalnya. Secara umum, individu yang berada pada usia ini dikatakan dia akan menampilkan karakteristik, sikap-sikap, dan kebiasaan-kebiasaan atau pola perkembangan kecenderungan-kecenderungan sebagaimana remaja. Namun ada variasi pada individu. Untuk wanita itu aja, yang mengalami menstruasi pertama itu satu dengan yang lainnya bisa jadi usianya tidak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang rata-rata. Kalau remaja itu tumbuh kemampuan berpikir kritisnya, tingkatnya, keluasannya itu bervariasi antara satu individu dengan yang lainnya. Ini bagian dari perhatian terhadap perkembangan yang bersifat ideografik. Ada 3 area pokok, 3 tujuan pokok dalam studi perkembangan. Yang pertama, tujuan mendeskripsikan. Yang kedua, menjelaskan. Dan yang ketiga, mengoptimalkan perkembangan. Tujuan mendeskripsikan. Para ahli perkembangan manusia dengan hati-hati mengamati perilaku orang dari berbagai usia. Berusaha untuk menentukan bagaimana orang berubah dari waktu ke waktu. Itu dijelaskan apa adanya. Yang terjadi seperti ini, itu dipotret. Nah, yang diamati, ditemukan, itu diceritakan. Ini namanya mendeskripsikan. Menjelaskan apa adanya. Fenomena yang diamati. Penjelasan ini penting untuk memahami pola-pola yang umum sehingga bermanfaat dari satu situasi untuk diterapkan pada situasi yang lain. Berikutnya adalah tujuan menjelaskan. Mereka berharap dapat menentukan mengapa orang berkembang seperti biasanya dan mengapa beberapa orang berkembang berbeda dari yang lain. Ini nyangkut perbedaan individual tadi. Ada pola yang umum, tapi ternyata ada yang sifatnya khusus.
Penjelasan berpusat pada perubahan normatif dalam individu dan variasi dalam perkembangan di antara individu. Berarti penjelasan ini lebih dalam karena bisa menjelaskan aspek kemengapaan. Kalau yang pertama itu mendeskripsikan itu menceritakan apa dan bagaimana, kapan. Tapi kalau yang kedua menjelaskan itu memberikan jawaban mengapa terjadi seperti itu. Ini kajian yang lebih dalam. Dengan menghubungkan situasi satu dengan yang lainnya, gejala satu dengan yang lainnya, fenomena satu dengan yang lainnya, peristiwa satu dengan yang lainnya, itu bisa diperoleh penjelasan mengenai mengapa satu keadaan berkait dengan keadaan yang lain, satu keadaan mempengaruhi keadaan yang lainnya. Tujuan yang ketiga adalah mengoptimalkan perkembangan. yakni untuk membantu orang berkembang ke arah yang lebih positif. Dengan memahami karakteristik perkembangan, pola perkembangan, itu perkembangan bisa dipacu sehingga lebih optimal. Aspek-aspek yang bisa menghambat itu bisa diminimalkan dan juga lebih bisa diarahkan. Ini merupakan sisi praktis dari studi perkembangan manusia. Kemanfaatan-kemanfaatan praktis ini sangat berarti telah memberikan terobosan dalam perlakuan yang lebih tepat terhadap anak dan dalam upaya pendidikan terhadap anak, membantu perkembangan anak. Seperti dalam cara untuk mempromosikan ikatan hubungan yang kuat antara anak yang cerewet atau sebaliknya tidak responsif. Ya, ada anak yang hiperaktif, tapi ada anak yang sangat pasif. Ini situasi atau keadaan anak yang biasanya tidak disukai oleh orang tua di satu sisi, dan orang tua yang frustasi menghadapi keadaan itu, yang tidak mengerti harus berbuat apa. Yang sering muncul bisa jadi hanya jengkel atau marah, tapi kan anak tidak bisa dihadapi dengan cara-cara seperti itu. Mengalami jalan buntu untuk menghadapi bagaimana mengarahkan anaknya. Sikap-sikap yang tidak menentu ini bisa malah memperlemah hubungan. Tetapi kalau ada bantuan untuk memahami situasi, lalu mengarahkan bagaimana harus bersikap, ini nanti akan meningkatkan hubungan orang tua dengan anak yang perilakunya tidak diharapkan. Penjelasan mengapa anak bisa seperti itu, apa yang bisa mengubah keadaan anak, ini akan menumbuhkan kesadaran dan lebih lanjut bisa meningkatkan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua untuk bersikap lebih bijak dan lebih suportif terhadap anak. Anak sendiri juga menghadapi masalah dengan orang tuanya. Melihat sikap orang tua yang tidak mereka sukai, yang dianggap menakutkan, itu kan bisa menjauhkan hubungan,
merasa terabaikan, tidak disayang, itu kan memperlemah hubungan. Tapi dengan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian ada perbaikan hubungan, maka kedekatan, kelekatan, hubungan yang kuat antara anak dengan orang tua akan terbentuk. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain ialah membantu anak-anak dengan kesulitan belajar untuk berhasil di sekolah. Bagaimana prinsip-prinsip belajar? Bagaimana gaya belajar? Bagaimana proses belajar yang efektif itu bisa terjadi? Ketika seorang mengalami kesulitan, itu kemungkinan penyebabnya apa? Dan akan diperbaiki dengan cara yang bagaimana? Ini bagian dari kemanfaatan praktis studi perkembangan. Misalnya bagaimana proses atau gaya otak bekerja. Itu kan akan membantu supaya bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tepat sesuai dengan sifat dan fungsi otak. Faktor lingkungan yang bisa menunjang belajar, faktor yang bisa menghambat, itu kan bisa dikendalikan. Supaya bisa dipilih faktor-faktor yang bisa menunjang, diminimalkan faktor-faktor yang menghambat. Contoh lain lagi adalah membantu anak-anak dan remaja yang tidak memiliki keterampilan emosi. Tidak tahu cara mengelola, memanage emosinya. Bahkan berawal dari mengenali emosinya. Emosi yang terjadi pada dirinya maupun emosi yang terjadi pada orang lain. Mengelolanya dan memberdayakan emosi untuk keperluan-keperluan yang produktif. Anak yang tidak memiliki keterampilan mengelola emosi, yang itu menimbulkan kesulitan tersendiri, yang mungkin saja itu terjadi karena tidak mempunyai teman, ditolak dalam pergaulan, atau yang lebih menyulitkan malah mengalami perundungan, anak yang dikucilkan dalam pergaulan. Ini bisa menimbulkan gangguan emosi dan yang tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya bisa terpuruk dalam hidupnya. Maka prinsip-prinsip dalam perkembangan itu bisa diajarkan kepada anak-anak sehingga ia bisa memanage emosinya secara lebih baik. Ini sebagian contoh aspek praktis yang bermanfaat atau menunjang pendidikan dan perkembangan anak. Saya pikir ini cukup penjelasannya. Nah, nanti contoh-contoh yang lain bisa dilihat melalui studi mandiri. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.